Kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik kelima dari 70 topik. Penelitian hukum doktrinal dalam penelitian hukum. Bagian kedua. Penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa yang terpisahkan dari kekuasaan gereja di negeri-negeri Eropa Barat, yang dengan demikian telah menyebabkan terjadinya proses sekularisasi kekuasaan negara di negeri-negeri itu, terjadilah pula sekularisasi hukum-hukumnya. Hukum negara yang disebut juga hukum nasional kini tak lagi mengutamakan kandungan moral dan kebenaran moral atau nilai Rex Fardiveit untuk menjamin legitimasinya, melainkan lebih mengutamakan kekuatan kepastian berlaku atau nilai rekat sekerhait untuk maksud itu. Inilah proses sekularisasi yang disebut juga proses positivisasi hukum. Hukum hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum manakala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Hukum yang berdaulat, seperti yang dikatakan Austin bahwa, positive law is the command of the sovereign. Untuk menjamin agar hukum berfungsi dengan baik, maka sistem perundang-undangan perlu dibangun secara komprehensif, antara lain melalui kodifikasi. Sebab, jika ada perbuatan atau peristiwa yang tidak dapat dihubungkan dengan sistem perundang-undangan, maka perbuatan atau peristiwa itu dianggap tidak ada akibat hukumnya. Sekalipun dalam soal konsep tentang substansi hukum ada perbedaan yang cukup mendasar antara pembela hukum alam yang moralistis dan positivis, yang menyebut hukum adalah benar-benar the command of the sovereign, yang oleh sebab itu dapat ditunjukkan bagaimana isi rumusannya, dan kapan serta di mana diperintahkannya, diundangkannya, namun dalam soal metode searching and researching-nya tidaklah ada perbedaan antara keduanya itu. Baik penganut aliran hukum alam, maupun para penganut aliran hukum positif, keduanya sama-sama berlogika normatif dan karena itu kedua-duanya juga sama-sama mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu kasus perbuatan tertentu. Hanya saja, manakala para eksponen aliran hukum alam mencari dan menemukan premis-premis mayornya dalam wujud asas-asas yang terdapat dalam ajaran moral atau asas-asas filsafati yang konon berlaku universal, para eksponen aliran positivisme hanya mau menggunakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam undang-undang atau hukum perundang-undangan, tentu saja secara selektif, sebagai premis-premis mayor. Dengan menempatkan fakta, duduk perkaranya, sebagai premisnya yang minor, kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan, premis konklusi, mengenai apakah bunyi hukumnya, in concreto, untuk suatu perkara tertentu. Kedudukan premis mayor merupakan faktor penentu, sehingga keberadaan dan kelengkapan norma-norma positif menjadi sangat penting. Jika norma-norma tersebut belum tersedia, maka demi asas legalitas, objek permasalahan tersebut akan didiskualifikasikan sebagai objek penelaahan hukum. Dengan silogisme deduksi, suatu konklusi dapat diprediksi sejak awal. Prediktibilitas inilah yang menjadi inti bagi tercapainya kepastian hukum. Contoh, premis mayor, Pasal 362 KUHP bahwa, barang siapa mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian, sebanyak-banyaknya X tahun. Premis minor, sia mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya. Konklusi, sia harus dihukum karena pencurian kurang dari X tahun. Salah satu dari aktivitas kerja kajian hukum dengan konsep positivis adalah menginventarisasi yang menyeluruh atas bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum positif, yang tengah berlaku pada suatu rentang waktu, dan pada suatu wilayah negara nasional tertentu. Bahan-bahan hukum inilah yang disebut bahan-bahan hukum primer, dan mencakup tak hanya seluruh hukum perundang-undangan, akan tetapi juga jurisprudensi pengadilan, dan produk lain apapun yang diakui berlaku sebagai hukum positif, atau sebagai bagian dari hukum positif. Seluruh kerja inventarisasi itu tentu saja meliputi pula usaha-usaha untuk mengorganisasi bahan-bahan hukum itu ke dalam suatu sistem informasi yang komprehensif dan yang berkembang demikian rupa, sehingga memudahkan penelusuran kembali bahan-bahan hukum tersebut secara efisien. Di samping mengerjakan inventarisasi bahan-bahan primer dalam wujud hukum perundang-undangan, kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengkoleksi bahan-bahan hukum yang sekunder bernilai penting, juga untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum. Bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis mulai dari yang deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif, yang berlaku, atau ius constitutum, dan, atau yang seharusnya demi dipenuhi rasa keadilan berlaku, atau ius constituendum.
Bahan-bahan sekunder itu berguna untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber material, guna meningkatkan kualitas interpretasi atas hukum positif yang berlaku. Lebih lanjut lagi, bahan-bahan sekunder itu juga berguna untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang material. Bahan-bahan sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis, mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif, atau praktik yudisial juga, demikian rupa sehingga produk-produk praktik yang nampaknya fragmentaris dan mosaik itu akhirnya bisa terpola menjadi suatu sistem utuh dengan komponen-komponen yang tak saling bertentangan, dan karena itu menyebabkan seluruh sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti. Sementara itu, hasil-hasil studi yang telah terkoleksi sebagai bahan-bahan sekunder ini lazim pula dikaji para praktisi, yang dengan kepahaman mereka atas bahan-bahan sekunder yang ada akan mampu merawat serta mengembangkan kaidah positif secara lebih baik. Penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hukum in concreto menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. Hukum yang dibakukan dalam norma-norma positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh hukum dan kehidupan sosial adalah hakim yang membantu pembuat undang-undang sebagai pemikir pembantu, dan tidak hanya menaruh perhatian pada perintah undang-undang. Melalui jalinan preseden dari satu putusan ke putusan in concreto berikutnya, hakim membuat penafsiran terhadap norma-norma hukum positif dan jika diperlukan membentuk hukum yang baru. Hukum yang dibuat hakim harus berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan real masyarakat. Hukum tersebut di atas dikenali sebagai judgment law, yang sekalipun semula dimaksudkan hanya untuk memutus perkara hukum yang tengah menjadi kasus, akan tetapi karena adanya doktrin stare decisis berikut asas presedensnya, maka hukum seperti itu pada saat tertentu juga bisa berlaku in abstracto. Hukum dan kajian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin seperti itu dikenal marak di negeri-negeri yang bersistem common law, khususnya di Amerika Serikat, di mana hakim menurut doktrinnya tidak cuma hendak menemukan hukum akan tetapi terlebih-lebih harus dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto. Kegiatan penelitian hukum di Amerika Serikat ini umumnya dilakukan oleh para ahli hukum praktisi, khususnya para pengacara, serta pula para teoretisi yang membackup para pengacara itu, untuk melakukan studi-studi guna menduga apa kira-kira yang akan diputuskan hakim pengadilan dan atau juri lewat studi-studi. Maka searching for law dalam tradisi penelitian hukum di Amerika Serikat ini akan segera bermakna sebagai the searching for what the judge will decide as law. Kerja pencarian hukum di sini lalu tak cuma hendak dilakukan untuk menemukan apakah bunyi hukum in abstractonya saja, untuk kemudian mendeduksikannya berdasarkan silogisma logika formal, melainkan dengan cara menspekulasikan secara teoretis dan kemudian menghipotesiskan apa kira-kira yang akan diputuskan oleh juri dan hakim. Diketahui bahwa hakim di mana-mana itu tidak akan mungkin dan memang juga tidak akan diharapkan untuk cuma sekadar menemukan lafal-lafal hukum in abstracto, untuk kemudian secara logis, berdasarkan silogisma-silogisma deduktif, menjabarkan lafal-lafal yang in abstracto tersebut menjadi lafal-lafal yang in concreto, sine ira. Di mana-mana hakim itu selalu mengimbuhkan suatu pertimbangan pribadi yang ekstra legal sifatnya, dengan cita-cita bahwa putusan-putusan yang dibuatnya itu akan lebih fungsional bagi kehidupan. Maka pengalaman yang tersimak dalam kehidupan akan dapat lebih mampu menjawab persoalan hukum dan akan dapat lebih cermat menduga arah putusan hakim-hakim daripada logika-logika hukum. Berkatalah Holmes yang merintis aliran realisme dalam ilmu hukum di Amerika Serikat dalam hubungan ini bahwa the life of law has not been logic, it is experience. Ajaran legal realism atau functional jurisprudence rintisan Holmes ini bukannya mengabaikan sifat kajian-kajian hukum yang normatif, deduktif dan doktrinal, akan tetapi sesungguhnya cuma hendak menegaskan bahwa dalam setiap penciptaan hukum in concreto itu selalu terjadi apa yang disebut judgments, ialah putusan-putusan yang diinfiltrasi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang bersifat ekstra legal, bukannya yang ilegal. Roscoe Pound dengan paham sosiologikal jurisprudensnya, malahan menganjurkan dikerjakannya judgment seperti itu oleh para hakim agar hukum dan keputusan-keputusan hukum tidak hanya fungsional dalam masyarakat, akan tetapi juga secara proaktif dapat merekayasa perubahan masyarakat. Tak pelak lagi, di negeri-negeri dengan tradisi common law di mana para hakim agak terbebaskan dari imperatif silogisma deduktif, agar dapat lebih memenuhi fungsi, menyelesaikan sengketa dari kasus ke kasus daripada melebihkan fungsinya sebagai penerap, atau bahkan penegak hukum bersumberkan perintah undang-undang, sekalipun langit runtuh, kemungkinan mencapai kesimpulan dengan cara induksi, seraya banyak mempertimbangkan tuntutan kenyataan akan menjadi lebih besar. Maka,
Mungkin saja bukan hal yang kebetulan apabila dasar-dasar ide paham sosiologikal jurisprudence atau the functional school of jurisprudence itu lebih mudah diterima dan dimengerti, untuk kemudian berkembang marak di negeri-negeri dengan sistem common law lebih-lebih lagi yang berpaham pragmatis, seperti Amerika ini. Kajian-kajian yang induktif nomologis mengenai proses sosiopsikologik terjadinya judgments hakim banyak muncul dalam penelitian-penelitian tentang apa yang di dalam literatur Amerika disebut court behaviors. Kondisi-kondisi sosiopsikologis yang real dan berpengaruh pada perilaku para juri dan hakim atau pula pada para pengacara, serta pula proses-proses interaktif antar mereka telah menjadi topik-topik utama dalam kajian-kajian court judicial behaviors itu. Studi tentang afiliasi politik para hakim, Demokrat ataupun Republikan, misalnya, dikaji dalam kaitan dengan putusan-putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara diskriminasi dan segregasi rasial. Perbedaan jenis kelamin atau golongan etnik, ras para anggota juri atau hakimnya, sebagai misal yang lain, dikaji apakah akan ada pengaruhnya dalam ihwal putusan-putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara perkosaan. Sejauh studi-studi itu berkaitan erat dengan soal opini-opini hakim tentang substansi hukum perundang-undangan dan atau putusan-putusan para hakim terdahulu, yang berkekuatan sebagai preseden-preseden, tidaklah ada salahnya kalau studi-studi tersebut tetap dikategorikan sebagai studi-studi doktrinal. Akan tetapi, studi-studi tentang perilaku hukum di ruangan-ruangan pengadilan sulitlah kalau dikategorikan sebagai studi tentang doktrin-doktrin hukum. Variabel-variabel yang ekstra legal itu jelaslah kalau eksis di luar ranah doktrin, dan penelitian-penelitian serta studi-studinya tak ayal lagi sudah terbilang ke dalam kategori non-doktrinal, dengan menggunakan metode-metode dan idiom-idiom yang non-doktrinal pula. Dalam perkembangan berikutnya, metode-metode non-doktrinal, yang lebih dikenali dengan nama metode penelitian sosial, ini termanfaatkan oleh ilmu hukum tidak hanya untuk mengkaji the extra-legal factor dalam konteks court behaviors, akan tetapi juga untuk mempelajari the real social factor dalam konteks legal behaviors as it is in society. Dengan sekali langkah, the sociological jurisprudence sudah menjadi the sociology of law dengan segala konsekuensinya, tidak cuma konsekuensi paradigma substantifnya dari yang bersifat doktrinal ke yang bersifat non-doktrinal, alias teoritis, akan tetapi juga konsekuensi metodologisnya. Itulah materi topik kelima metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan, dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.